Dor. Itulah berita yang terbaru yang viral hari ini dari tadi. Sebenarnya berita ini hari kemarin loh, tanggal 23. Tapi teman-teman itu mendesak saya, "Bang, pendapat abang gimana sih bang? Gimana dengan debt collector yang ditembak oleh oknum polisi gara-gara nunggak atau macet dalam pembayaran?" Oke lah, saya bahas ini ya buat teman-teman semuanya. Tapi ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan buat teman-teman semuanya. Apapun itu konsepnya, kekerasan itu tidak dibenarkan. Main hakim sendiri pun juga tidak dibenarkan, dan begitu juga sebaliknya. Debt collector juga seperti itu. Kalau bekerja sih bekerja, nggak ada masalah bekerja, tapi bekerjalah sesuai SOP. Jangan sampai bertindak anarkis, jangan sampai konsepnya mempermalukan. Begitu juga dengan oknum polisi, seharusnya menjadi contoh dan penegak hukum yang benar. Jangan hanya sebatas dipersenjatai, malah mempergunakan senjatanya suka-suka hati. Tapi sebelum saya lanjutkan, buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena supportan dan dukungan Anda menjadikan channel ini makin berkembang lagi, dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi. Yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Silahkan. Saya mau memberikan sedikit pendapat saya. Apakah ini dibenarkan? Apakah ini diperbolehkan? Walaupun citra yang namanya penagih hutang itu selalu buruk di mata masyarakat, ya, tapi mereka juga manusia loh. Bukan maksudnya membela atau bagaimana. Saya mau bacakan beritanya dulu, nanti saya mau memberikan pendapat, dan teman-teman juga boleh memberikan pendapat. Kita sama-sama memberikan saran yang terbaik, oke? Ini saya ambil berita dari IDN Times ya. Polisi pangkat Aibtu di Palembang tembak debt collector tagih cicilan. Judulnya sangat menarik gitu loh ya. Nanti saya bikin dor aja lah, saya bikin gitu loh. 2 debt collector tagih tunggakan mobil 2 tahun ke pelaku. Palembang, IDN Times. Seorang anggota polisi berpangkat Aibtu sedang diburu karena melakukan penyerangan terhadap 2 orang debt collector dalam kurung DC ya di Palembang. Dalam video beredar, polisi berinisial FN tersebut emosi ketika para korban datang menagih cicilan kendaraan yang menunggak. Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto membenarkan kejadian dugaan penembakan tersebut. Menurutnya aparat kepolisian sedang melakukan penyelidikan. Pelaku Aibtu FM masih dalam pengejaran, ungkap Sunarto kepada IDN Times Sabtu 23 Maret 2023. Pertama, korban dilarikan ke RS Siloam Palembang. Kedua DC korban penyerangan anggota polisi itu dilarikan ke Rumah Sakit Siloam Palembang. Dari informasi di lapangan, kedua korban mendapatkan luka tusukan dan luka tembak. Korban saat ini sedang ditangani oleh pihak rumah sakit, jelas dia. Habis itu, istri pelaku sempat lerai sang suami. Ya, mana kelanjutannya ini? Kita pahami dulu konsepnya, arahnya kemana, seperti apa ini. Keributan antar pelaku Aibtu FN, dan 2 orang DC bernama Dedi Zuheransah dan Robert terjadi di kawasan POM 8 Palembang sekitaran pukul 14 WIB hari ini. Para pelaku hendak menagih tunggakan cicilan mobil yang tidak dibayarkan selama 2 tahun. Pelaku mengeluarkan sempi miliknya dan mengancam akan menembak korban. Terduga istri pelaku yang saat itu turut terekam kamera mencoba menenangkan suaminya, namun Aibtu FN tetap saja melepas tembakan tanpa peluru dengan jarak 1 meter. Sudah pas, lerai sang istri. Pelaku diduga berdinas di Lubuk Linggau. Usai memberikan tembakan, pelaku dan korban sempat bergelut sebelum akhirnya dipisahkan oleh istri pelaku. Dari informasi awal, pelaku merupakan anggota polisi berdinas di Kota Lubuk Linggau, Sumsel, namun Sunarto belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai hal itu.
itu. Bandi rekan korban mengatakan Dedi mengalami luka tusuk sedangkan Robert terluka di bagian pelipis sebelah kiri. Oke. Menurut Bandi, peristiwa bermula saat korban tak sengaja bertemu FN di parkiran sebuah mal di Palembang. Ketemu tidak sengaja, Pak, yang kami temui baik-baik, tapi saat itu dia FN malah marah-marah, ujarnya Sabtu dikutip dari Tribun Sumsel. FN kemudian mengeluarkan benda mirip senjata api lalu menembak ke arah Dedi. Seperti jenis soft gun, Pak, namun tidak kena, ucapkannya. Sedangkan Robert menuturkan pihaknya menagih karena FM belum membayar tagihan mobil selama 2 tahun. Kami ini sudah baik-baik tadi, Pak. Namun malah marah-marah. Kami tidak memberikan perlawanan, ungkapnya. Robert terluka di bagian pelipis lantaran dipukul FN. Adapun luka tusuk yang dialami Dedi didapat seusai dirinya ditusuk benda tajam oleh oknum polisi tersebut. Terkait kejadian itu, Kepala Kepolisian Resor Kapolres Lubuk Linggau AKBP Indra Arya Yuda membenarkan bahwa Aibtu FN berdinas di wilayahnya. Ia juga membenarkan FN terlibat dalam peristiwa itu. Indra mengungkap dirinya belum bisa menjelaskan secara detail permasalahan itu karena belum mendapatkan laporan secara utuh. Pasalnya kejadiannya di Palembang. Ia memastikan semua anggota yang terlibat perbuatan mengarah ke pidana pasti akan diproses. Oke. TKP kejadian Palembang sehingga akan melakukan prosedur pemeriksaan dan lain-lain di Palembang, jelasnya. Sementara itu, Kepala Bidang Kabid Humas Kepolisian Daerah Sumsel Kombes Pol Sunarto menyampaikan polisi sedang mencari keberadaan FN, masih dalam pencarian, terangnya. Oke, saya sudah dapat poinnya sampai di sini. Oke ya. Jadi awalnya itu ceritanya katanya dia dari keterangan yang ada di sini, menurut si Bandi itu bermula saat korban tak sengaja bertemu FN di parkiran sebuah mal di Palembang. Ketemu tidak sengaja, oke. Ketemu tidak sengaja ini tidak masuk dalam tuturan aturan yang berlaku gitu loh. Walaupun dua-duanya sama salah, pertama dari debt collector. Harusnya sesuai dengan aturan OJK ya, yang mana OJK menyampaikan paling pertama debt collector harus mempunyai kartu identitas karena ini persyaratan wajib loh dalam OJK. OJK menyampaikan nih, mengacu pada POJK nomor 35/POJK 05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan diperbolehkan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka penagihan. Yang dimaksud dalam penagihan adalah segala upaya yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan untuk memperoleh haknya atas kewajiban debitur untuk membayar ansuran, termasuk di dalamnya melakukan eksekusi anggunan dalam hal debitur wan prestasi. Ini dalam POJK 2018. Sementara peraturan MK itu 2019 dan 2020 itu sudah sangat dipertegas lagi. Ya. Dalam proses penagihan, pihak ketiga di bidang penagihan lebih dikenal dengan istilah debt collector diwajibkan membawa sejumlah dokumen. Yang paling pertama kartu identitas. Ya, ini yang paling pertama. Yang kedua adalah sertifikat profesi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi di bidang pembiayaan yang terdaftar di OJK. Itu dua hal ya. Yang ketiga adalah surat tugas dari perusahaan pembiayaan. Yang keempat adalah bukti dokumen debitur wan prestasi. Yang kelima adalah salinan sertifikat jaminan fidusia. Itu adalah dokumen yang wajib untuk dibawa oleh debt collector dalam melakukan penagihan ataupun ingin mengeksekusi yang menjadi objek jaminan fidusia. Habis itu yang terbaru OJK juga menerbitkan aturan dalam penagihan. OJK juga telah menerbitkan POJK nomor 22 tahun 2023 mengganti POJK nomor 6 tahun 2022. Ya, perlindungan konsumen dan masyarakat sektor jasa keuangan. Ini harus dipahami oleh debt collector baik itu internal maupun eksternal. Yang pertama adalah
tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan, atau tindakan yang sifatnya mempermalukan konsumen. Apakah dengan Anda melakukan penagihan di area publik, apalagi di sebuah mall atau di tempat keramaian, itu adalah ranah privasi? Ya, itu aja, karena ini mengingat peraturan OJK adalah tidak menggunakan cara ancaman, paling pertama. Kedua, kekerasan atau tindakan yang sifatnya mempermalukan konsumen. Ini biar diluruskan lagi ya. Yang kedua adalah tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal, ya. Yang ketiga adalah tidak menagih kepada pihak selain konsumen. Yang keempat, tidak menagih secara terus-menerus yang sifatnya mengganggu. Yang kelima, penagihan di tempat alamat domisili konsumen. Ini poinnya. Yang nomor 5. Kenapa tadi sesuai yang disampaikan tadi, malahan yang terjadi adalah dia melakukan penagihan karena katanya bertemu secara tidak sengaja di sebuah mall yang ada di Kota Palembang. Jadi langsung aja melakukan penagihan di sana, nggak bisa. Aturan OJK-nya sudah ada. Aturan OJK di sini penagihan di tempat alamat domisili konsumen hanya pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 8 sampai jam 8 malam waktu setempat. Sekarang tanggal 24 ya. Kemarin tanggal 23, kejadian tanggal 23, oke, karena Senin sampai Sabtu. Tapi yang menjadi permasalahan adalah penagihan di tempat alamat domisili konsumen. Kenapa harus menagih di luar dari itu? Kenapa harus menagih di tengah keramaian? Sementara aturannya ada, dilarang melakukan penagihan yang sifatnya mempermalukan. Ya, karena saya mengingat dari berita yang ditulis tadi itu dari rekan dari kata rekan korban begini. Ketika ditemui di TKP, Bandi rekan korban mengatakan saat itu di TKP mereka tidak sengaja bertemu FN. Lalu mereka temui dengan baik-baik. Walaupun itu konsepnya baik-baik, ini aturannya ada loh dari OJK. Bahwasanya menagih di tempat domisili konsumen. Kalaupun harus menagih di luar dari tempat domisili konsumen, harus ada kesepakatan dulu. Ya, ini mengingat aturan terbaru penagihan kredit. Tapi saya juga tidak membenarkan tindakan dari oknum polisi ini yang main hakim sendiri. Ya, dan saya juga tidak membenarkan tindakan dari debt collector yang asal melakukan penagihan. Walaupun memang itu adalah tugas Anda, itu adalah pekerjaan Anda. Ya, ini loh yang harus dipahami. Dan di sini juga dia sampaikan, ketemu tidak sengaja Pak, yang kami temui baik-baik. Tapi saat itu dia, FN, Red, malah marah-marah. Ya, wajar. Wajar kalau menurut saya marah-marah karena tidak pada tempatnya. Siapapun orangnya kalau di tempat yang ramai pasti dia berusaha untuk membela diri. Cuman membela diri sih boleh-boleh aja, tapi jangan bertindak anarkis. Itu juga yang sangat disayangkan ya. Menurut FN merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Lubuk Linggau membawa mobil Avanza putih yang diketahui belum dibayar sejak 2022. Dan untuk syarat dalam penagihan itu tadi sudah saya jelaskan juga. Oke, jadi sampai di situ buat teman-teman juga yang berprofesi sebagai debt collector, saya mau maklumi bahwa Anda adalah profesinya menagih. Tapi praktek di lapangan Anda harus tahu prosedur. Ya, karena yang menanggung penderitaan nanti Anda sendiri. Orang yang berhutang sih oke-oke aja. Karena mereka akibat kepanikan, karena kesetresan, mereka sudah mentok dan segala macam sudah kebingungan. Dan begitu juga Anda bekerja harus bisa menaklukkan apapun yang terjadi di lapangan. Tapi ingat, jangan melakukan penagihan yang konsepnya mempermalukan. Ya, tadi saya juga sempat melihat di tayangan pokoknya di Instagram, saya lupa tadi nama Instagramnya apa. Yang jelas di sana sampai debt collector berdiri di depan mobil pelaku ya, yang oknum polisi ini berdiri di depan mobil itu. Nanti saya kalau jumpa nanti saya munculkanlah fotonya gitu ya kan. Dan di situ memang dua-duanya saya tidak membenarkan. Tindakan debt collector tidak saya benarkan. Tindakan dari oknum polisi ini juga tidak dibenarkan. Kalaupun memang dia terlambat pembayaran atau menunggak kredit, apalagi dia seorang ya
sudah yang harusnya menjalankan kewajiban, dia tahu kan dengan hukum-hukum yang ada. Apa salahnya datangi pihak yang bersangkutan, minta restrukturisasi, minta relaksasi, supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Jangan hanya kita mengandalkan bahwa kita si A, si B, dan si C, kita mempunyai pangkat dan segala macam. Jangan. Dan untuk debt collector juga seperti itu. Jangan semata-mata Anda diburu karena kebutuhan hidup, habis itu asal aja. Jangan lakukan dengan tindakan premanisme. Ya, ini negara-negara hukum. Jangan sampai nanti Anda malah terprovokasi oleh masyarakat, akhirnya berakibat buruk pada diri Anda. Ya, jadi kurang lebih dari saya seperti itu. Tadi sudah saya tunjukkan dokumen-dokumen apa yang wajib dibawa dalam penagihan, hal-hal apa yang tidak dibolehkan dalam penagihan, dan hati-hati aja. Begitu juga dengan kita si penghutang ini, karena ranahnya leasing ya, apalagi tadi itu salah satu leasing yang cukup besar juga, otomatis kantor perwakilan mereka itu banyak. Dan dari oknum polisinya yang menjadi pelaku di dalam hal ini, alangkah baiknya datangi aja, lakukan restrukturisasi, lakukan relaksasi, minta keringanan dan segala macam, pasti dapat gitu loh. Daripada seperti ini kita harus kabur-kaburan, ganti plat nomor dan segala macam, itu kan sebenarnya udah beda hal ya. Walaupun Anda dipersenjatai, tapi bukan berarti itu bertindak semena-mena, bertindak tanpa kayak mana ya. Debt collector itu juga masyarakat biasa. Ya, saya tidak membenarkan apapun itu terjadi bentrokan fisik, walaupun selama ini citra debt collector itu di mata masyarakat sangat buruk, tapi terjadinya kekerasan fisik sampai penganiayaan dan segala macam itu tidak dibenarkan sama sekali. Ya, kurang lebih dari saya pendapatnya seperti itu. Bagi saya dua-duanya salah. Oknum polisinya salah, dari debt collectornya juga salah. Ya, karena melakukan penagihan di tempat yang ramai yang konsepnya mempermalukan. Kalau dari oknum polisinya juga seperti itu, kenapa tidak bisa menahan emosi? Jangan bertindak anarkis mentang-mentang kita dipersenjatai dan segala macam. Itu masyarakat biasa. Teman-teman semuanya silahkan isi komentar Anda di dalam kolom komentar. Bagaimana juga menurut pendapat Anda tentang kejadian ini? Ya, wajar kita beda pendapat, tapi tetap jangan mencaci maki dan menghujat. Ya, mudah-mudahan para penagih hutang atau debt collector bisa belajar dari kasus ini buat kedepannya. Jangan lagi melakukan tindakan-tindakan yang konsepnya mempermalukan. Kalaupun harus melakukan penagihan, sesuaikan pada tempat dan waktunya dan domisilinya. Jangan asal melakukan penagihan ini di depan yang rame, di area publik, pencegatan di jalan, itu tidak dibenarkan sama sekali. Dan begitu juga kita sebagai nasabah. Kalau memang kita berhutang, kita akui saja, kita jelaskan saja. Selagi tindakan debt collector itu tidak menyerang kita secara pribadi, ya sudah, kita jelaskan aja. Yang menjadi unit kita ya tetap aja dipertahankan. Karena untuk eksekusi kendaraan itu telah diatur dalam undang-undangnya, dan MK pun sudah dijelaskan. Boleh saja debt collector melakukan penarikan tanpa ada putusan pengadilan tetap, asalkan ada kesukarelaan dari si debeturnya, dari si nasabahnya. Tapi kalau nasabahnya tidak sukarela menyerahkan unitnya, tetap harus mempunyai keputusan hukum tetap untuk melakukan eksekusi itu. Jadi jangan mengambil jalur evakuasi, jangan mengambil jalur pintas, asal dapat bonus aja nanti sudah ditarik negosiasi dengan leasing, jangan. Ya, jadi dua-duanya tidak saya benarkan, karena negara kita adalah negara hukum, ada proses yang harus dilakukan. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.